Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base, Jumat 3 Maret 2023. Senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang di sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Bapa yang Maha Penyayang, kami menaikkan puji dan syukur kami atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam tidur kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau kiranya mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita baca diambil dari Mazmur 31 ayat yang ke-9 dan Efesus 1 ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Engkau menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Efesus 1 ayat yang ke-18. Ia, Tuhan, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini diberi tema Tuhan pengharapan kita. Bapak Ibu, siapakah yang saudara andalkan ketika mengalami tantangan di dalam hidup ini? Apa yang saudara harapkan jika saudara mengalami kesulitan? Setiap orang di dunia ini, bahkan kita yang percaya kepada Tuhan, sering sekali menghadapi hambatan, tantangan, dan kesulitan. Hal ini membuktikan bahwa hidup di dunia ini tidaklah mudah. Seringkali kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, yang tidak baik, maka apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, mungkin setiap orang mengalami pergumulan, setiap orang saya yakin pernah mengalami permasalahan. Baik itu di tempat dia bekerja, baik itu di perusahaannya sendiri, ataupun di dalam keluarganya. Nah, sering sekali Bapak Ibu di dalam kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, kita bingung kemana kita harus mencari pengharapan, atau adakah masih pengharapan. Di dalam pergumulan itu sering sekali kita mengalami tekanan yang begitu hebat. Sering sekali kita mengalami masalah yang seolah-olah tidak bisa lagi kita pecahkan, tidak bisa lagi kita selesaikan. Sering sekali kita mengalami kebimbangan dan juga bahkan putus asa Bapak Ibu. Karena saking kerasnya, saking beratnya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah, di dalam permasalahan-permasalahan tersebut, apakah kita masih memiliki keyakinan, apakah kita masih memiliki kepercayaan bahwa masih ada solusi atau masih ada jalan keluar? Saya sering sekali membaca dan juga menonton di televisi bahwa banyak sekali orang-orang yang mengakhiri hidupnya karena permasalahan-permasalahan yang dia hadapi yang sudah sangat pelik sekali sehingga dia bisa mengambil jalan pintas. Apalagi misalnya
ketika orang itu sudah dalam posisi yang sangat down sekali, orang itu tidak akan bisa berpikir secara logik lagi dan berpikir secara rasional lagi, dan orang itu segera ingin menyelesaikan permasalahannya. Makanya orang tersebut biasanya mengalami atau mengambil jalan buntu. Nah, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada saat ini kita menemukan jawaban yang benar. Daud ketika mengalami ketidakadilan dari musuh-musuhnya, yang ia lakukan adalah memohon perlindungan dari Tuhan. Daud datang kepada Tuhan dalam doanya. Ia mengatakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat untuk dia dapat melepaskan diri dari tangan musuh-musuhnya. Daud memohon kepada Tuhan dan percaya bahwa apapun yang dia alami, Tuhan pasti ada bersamanya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita tidak menemukan jawaban atau kita tidak menemukan tempat yang benar, bahwa itu kita merasa sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi di sini Daud di dalam tekanan, di dalam ketidakadilan yang dia alami, dia masih memegang satu harapan. Dia hanya berpegang kepada satu harapan, yaitu kepada Tuhan. Karena dia tahu dan dia percaya apapun yang dia alami, dimanapun dia berada, Tuhan selalu ada bersamanya. Itulah yang membuat Daud selalu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian itu, Daud selalu mengharapkan satu kepastian dari Tuhan, dan Daud percaya satu kepastian dari Tuhan, yaitu Tuhan akan selalu ada bersamanya. Karena dia tahu Tuhan telah menyatakan jaminan keamanan dan keselamatan. Tuhan telah menempatkannya di tempat yang lapang, tanpa khawatir akan ketakutan. Itulah keyakinan Daud bahwa dia bila mana bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menempatkan dia di tanah yang lapang. Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu berpikir atau pernah Bapak Ibu mengalami kalau Bapak Ibu berpijak mungkin di tempat yang mereng yang tidak seimbang, apakah Bapak Ibu percaya kalau Bapak Ibu tidak akan jatuh? Pasti semua kita percaya, pasti semua kita yakin bahwa bila mana kita tidak berada di tempat yang lapang, maka kita akan jatuh. Kalau kita berada di tempat, mungkin di tempatnya mereng atau mungkin tempatnya gulak-guli gitu, kita berani yakin dan percaya bahwa kita pasti akan jatuh karena tidak ada jaminan di sana. Tetapi apa yang terjadi kalau kita bersama dengan Tuhan? Tuhan sudah memberikan jaminan kepada kita bila kita senantiasa berserah kepadanya, maka Tuhan akan bersama kita dan kita akan ditempatkan di tempat yang lapang. Itu adalah firman Tuhan. Dan di situ kita dapat meyakini siapapun yang ada di tempat yang lapang, dia tidak akan pernah takut untuk jatuh. Karena dia yakin dan percaya. Nah, begitu pula dengan apa yang dialami oleh Daud itu, Tuhan, Bapak Ibu. Dalam hidup kita yang penuh dengan tantangan, kesulitan dengan keuangan, kesulitan ekonomi, kesulitan dengan pekerjaan, dan kesulitan dengan kehidupan atau permasalahan apapun yang kita hadapi, seakan tidak ada jalan keluar lagi. Itu jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita harus senantiasa berpegang kepada Tuhan. Kita senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya tempat
atau Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Ketika kita menghadapi permasalahan, sering sekali kita mengatakan atau mungkin sering sekali kita mendengar kata-kata bahwa saya tidak kuat lagi Tuhan, saya tidak kuat lagi. Tetapi dalam ketidakmampuan itu, kalau kita datang kepada Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Yakin dan percayalah, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan dan Tuhan akan memulihkan semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang senantiasa menerangi mata dan hati kita supaya kita tetap hidup berpegang dan berpengharapan kepadanya. Harapan kita tidak akan pernah sia-sia karena Yesus telah berjanji menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus, Roh Penolong, menghibur dan memberi kekuatan kepada kita untuk kita dapat melewati setiap pergumulan hidup ini. Hiduplah penuh pengharapan karena Tuhan beserta dengan kita. Bapak Ibu, bacalah Mazmur 91 ayat yang ke-15. Datanglah dan berharaplah kepadanya senantiasa setiap waktu di dalam doa-doa kita. Nah, di sini Tuhan mengharapkan kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita sedang hadapi, jangan kita berputus asa, tapi datanglah kepada Tuhan dalam segala pengharapan kita. Dan yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada dan bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kehidupan yang senantiasa bergantung dan berharap kepada Tuhan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu, sebelum kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan akhiri dengan kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, ampunilah kami jika selama ini kami sering sekali melihat permasalahan kami lebih besar daripada pengharapan kami akan Engkau ya Tuhan. Bersamamu kami penuh dengan pengharapan. Tetapi jika kami jauh daripadamu, maka kekhawatiran, maka kehancuran pasti akan terjadi di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami senantiasa berharap dan menautkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Tuhan Allah kami di surga, Bapa yang Maha Pengasih, berkati dan sertailah kami, bimbing dan tuntunlah kami, agar kami senantiasa berada di jalan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.